Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1 EPGSD di sini akan mencoba menjelaskan tentang jenis-jenis disabilitas. Berikut kelompok yang tergabung dalam proyek ini yakni kelompok 1 ada Jamila, Visna, Ula, Devi, Amalia, Wulan, Ratna, Nida, Sabian, dan Siti Adawiyah. Lalu kelompok 2 ada Anissa, Azahra, Vina, Dina, Niki, Siti Elni, Dwiani, Mega, dan Siti Utami. Lalu ada kelompok 3 yaitu Dewi, Nandita, Cepi, Elsa, Amel, Isfi, Mita, Lin, Adinda, dan Kania. Dan terakhir ada kelompok 4 yaitu Aini, Maisa, Arlanda, Amalia, Azka, Putri, Ervina, Ayu, Indira, dan Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adawiyah dengan NIM 2009045. Di sini saya akan menyebutkan mengenai poin pembahasan jenis disabilitas. Yang pertama ada disabilitas fisik, yang kedua ada disabilitas intelektual, yang ketiga ada disabilitas mental, dan yang keempat ada disabilitas sensorik. Yang pertama mengenai disabilitas fisik. Keterbatasan fisik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jenis yang pertama adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi, kurang, dan kata daksa berarti tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Penderita tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tunadaksa. Yang pertama ada tunadaksa ortopedi, merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh maupun persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan, kecacatan, keturunan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh ataupun daerah persendian baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi secara normal. Adapun jenis-jenis penyandang tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka ataupun tunadaksa ortopedi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada poliomyelitis, merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan bersifat menetap. Yang kedua ada muscle dystrophy, merupakan jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang bersifat progresif dan simetris. Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Yang ketiga ada spina bifida, merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1/3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Jenis tunadaksa yang kedua adalah tunadaksa saraf, yakni penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelemahan pada saraf di otak. Menurut Derajat Atusatania, tunadaksa saraf dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada ringan dengan ciri-ciri yaitu dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri sendiri. Yang kedua ada sedang dengan mempunyai ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan menggunakan alat-alat khusus. Yang ketiga ada berat dengan ciri-ciri membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan tidak dapat menolong diri sendiri. Sedangkan menurut kelainan otak dan sistem gerak dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada spastik
fisik dengan ciri-ciri seperti ada kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Yang kedua, dyskinesia yang meliputi ahistis atau penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol, ragid atau kekakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Terus tremor atau getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan atau kepala. Yang ketiga, ada ataksia adalah gangguan keseimbangan, gejalanya goyang atau gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi. Yang keempat, ada jenis campuran, seseorang mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe-tipe kelainan di atas. Selanjutnya ada beberapa jenis karakteristik penyandang tuladaksa. Yang pertama, ada karakteristik kognitif. Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut diwarnai. Jadi yang pertama, ada kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Yang kedua, pengalaman itu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Yang ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Yang keempat, ada ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Tujuan konkret dapat dilihat dari angka indeks kecerdasan atau IQ. Kondisi ketidakdaksaan sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. Yang kedua, karakteristik intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Ossaman test atau untuk tunadaksa ringan. Yang ketiga, ada karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya yang pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua, biasanya cenderung overprotective. Yang ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa mengakibatkan atau menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Efek tidak langsung akibat ketidakdaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif untuk atau mematikan kreativitasnya. Selanjutnya ada karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tetapi, bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Karakteristik yang terakhir adalah karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan bahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy, gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Selanjutnya ada faktor penyebab tunadaksa. Menurut Murty, pada tahun 2014 terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunadaksa. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor kelahiran. Beberapa masalah dalam kelahiran yang menyebabkan tunadaksa. Yang pertama, pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar dan terjepit. Yang kedua, pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar mempengaruhi sistem saraf otaknya. Yang ketiga, ada treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan secara ditarik juga mempengaruhi saraf bayi. Faktor yang kedua adalah faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan bisa menjadi hal yang utama penyebab tunadaksa pada seseorang. Kecelakaan bisa terjadi pada masa bayi, misalnya terjadi pada saat digendong, bisa juga terjadi pada saat anak sudah bisa berjalan, misal terjatuh dari tangga, terjatuh dari sepeda, atau mengalami kecelakaan dengan orang lain. Faktor yang ketiga adalah terkena virus. Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya, sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi, misalnya polio dan beberapa virus lainnya. Selanjutnya, jenis disabilitas fisik yang kedua adalah tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra
tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yakni buta total atau blind dan low vision. Menurut Sardegna pada tahun 2002 menjelaskan bahwa tunanetra adalah individu yang kehilangan penglihatannya karena dua indera penglihatannya tidak berfungsi seperti orang awas. Berdasarkan kemampuan daya penglihatan, tunanetra dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tunanetra ringan, yaitu mereka yang mengalami kekurangan daya penglihatan ringan seperti lampu senja, tuli, miopia. Kelompok ini dapat mengikuti program pendidikan biasa di sekolah-sekolah umum dan dapat menggunakan media tulis pika ukuran 12. Kelompok ini juga masih bisa melakukan pekerjaan yang membutuhkan penglihatan dengan baik. Yang kedua ada tunanetra setengah berat, yaitu mereka yang kehilangan sebagian penglihatannya. Seorang yang dikatakan mempunyai penglihatan low vision atau kurang lihat apabila ketunanetraannya berhubungan dengan kemampuannya dengan melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada tunanetra berat, yaitu mereka yang sama sekali tidak melihat atau kemampuan melihatnya sangat parah sehingga masyarakat pada umumnya menyebut buta. Seorang yang dikatakan buta apabila mempergunakan kemampuan perabaan dan pendengar sebagai saluran utama dalam belajar. Mereka mungkin mempunyai sedikit persepsi cahaya atau bentuk atau sama sekali tidak dapat melihat atau buta total. Seorang yang dikatakan buta apabila mempergunakan kemampuan perabaan dan pendengar sebagai saluran utama dalam belajar. Mereka mungkin mempunyai sedikit persepsi cahaya atau bentuk atau sama sekali tidak dapat melihat atau buta total. Selanjutnya ada faktor penyebab tunanetra. Yang pertama ada faktor internal. Faktor ini kemungkinan besar terjadi pada perkawinan antar keluarga dekat dan perkawinan antar tunanetra. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang dapat menyebabkan tunanetra. Di antaranya adalah penyakit rubella dan sifilis, glaukoma, diabetes retinopati, retinoblastoma, traktoma, katarak, macular degeneration, kekurangan vitamin A, dan yang terakhir adalah terkena zat kimia. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Wandani akan menjelaskan mengenai disabilitas fisik tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkatan yang ringan sampai tingkatan yang berat. Menurut Winarsi tahun 2007, tunarungu dibagi berdasarkan 3 kriteria, yaitu saat terjadinya ketunarunguan, berdasarkan tempat kerusakannya, dan berdasarkan pada taraf penguasaan bahasa. Yang pertama, berdasarkan sifat terjadinya. Keturunan bawaan, ketunarunguan bawaan. Artinya, ketika lahir, anak sudah mengalami tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua, ketunarunguan setelah lahir. Artinya, terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Yang selanjutnya, berdasarkan tempat kerusakan. Yang pertama, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga disebut tuli konduktif. Yang kedua, kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara disebut tuli sensoris. Selanjutnya ada berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Yang pertama ada tuli prabahasa. Adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa sekitar usia 1-6 tahun. Artinya anak menyamakan tanda tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Yang kedua ada tuli purna bahasa. Adalah mereka yang menjadi tuli setelah penguasaan bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungannya. Selanjutnya ada tingkat klasifikasi gangguan pendengaran dari tunarungu. Yang pertama, gangguan pendengaran sangat ringan, yaitu antara 27-40 desibel. Yang kedua, gangguan pendengaran ringan dari 41-55 desibel. Yang ketiga, gangguan pendengaran sedang antara 56-70 desibel. Yang keempat, gangguan pendengaran berat 71-100
sampai 90 desibel. Yang terakhir ada gangguan pendengaran ekstrim atau tuli di atas 91 desibel. Yang selanjutnya ada penyebab ketunarunguan. Ada faktor internal, diantaranya keturunan dari salah satu kedua orang tuanya. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak rubella. Yang terakhir, ada ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah toksaminia. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelainan. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Pada hasil penelitian para ahli ketunarunguan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vernon tahun 1968 sebanyak 8,1%. Menurut Yes melaporkan 4,9%, sedangkan Tribus memberikan keterangan sebanyak 7,33%. Yang selanjutnya ada otitis media atau radang pada bagian telinga tengah. Adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah. Sehir tersebut mengampil dan mengganggu hantaran bunyi. Yang terakhir ada karena penyakit lainnya atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada pendengaran di bagian tengah dan dalam. Yang selanjutnya ada karakteristik tunarungu menurut Sujihati tahun 2006. Yang pertama ada karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit bungkuk, gerakan matanya cepat, agak beringas, gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah, pernapasannya pendek dan agak terganggu. Yang kedua ada karakteristik intelijensi. Secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan intelijensi anak normal pada umumnya. Namun, secara fungsional, intelijensi anak tunarungu di bawah normal disebabkan oleh kesulitan tunarungu dalam memahami bahasa karena keterbatasan pendengaran. Yang ketiga, ada karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergejolak, di satu pihak karena kemiskinan bahasa dan di lain pihak karena pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Yang keempat, ada karakteristik sosial. Dalam pergaulan, anak tunarungu cenderung memisahkan diri terutama dengan anak yang normal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Yang terakhir, ada karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Yang selanjutnya ada tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Penyandang tunawicara menggunakan komunikasi nonverbal atau bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan individu lainnya. Para psikolog lebih mendefinisikan tunawicara pada anak sebagai gangguan atau hambatan yang dialami oleh anak sehingga sulit melakukan komunikasi secara verbal yang dimengerti oleh lawan bicaranya. Menurut Dr. Muljono Abdurrahman dan Dr. Sujadi S. dalam Pendidikan Luar Biasa Umum tahun 1994, gangguan bicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara. Ciri-ciri anak tunawicara adalah sebagai berikut. Menurut Murti 2014 pada halaman 295. Yang pertama, bayi di usia 3 bulan ketika disapa tidak bisa tersenyum atau tidak mengeluarkan suara apapun saat dipanggil namanya. Yang kedua, bayi di atas usia 6 bulan tidak memalingkan kepala ketika ada suara yang datang dari samping atau belakang. Yang ketiga, bunyi bayi di atas 10 bulan belum memahami namanya atau tidak bereaksi. Yang keempat, sulit mengucapkan kata-kata padahal sudah menginjak usia di atas 2 tahun. Yang kelima, di atas usia 2 tahun masih belum mahir mengucapkan banyak kata-kata. Yang keenam, di atas usia 3 tahun, bahasa anak masih belum dimengerti oleh keluarganya sendiri. Yang ketujuh, di atas usia 7 tahun, anak masih sulit mengucapkan kata dengan benar. Yang kedelapan, mengalami suara sengau dan bindeng sampai dewasa. Yang kesembilan, tidak mampu menirukan bahasa yang diucapkan oleh orang tua dan keluarga dalam kesehariannya. Yang terakhir, tidak adanya pengecapan yang baik pada saat
berbicara. Penyebab utama tunawicara dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetis. Yang kedua, adanya kekurangan oksigen saat janin berada dalam kandungan ibu sehingga menyebabkan anoksia tergantungnya sistem saraf karena kekurangan oksigen. Yang ketiga, bayi prematur, lahir sebelum waktunya sehingga lahir tidak sempurna. Yang keempat, adanya penyakit atau infeksi setelah anak lahir. Yang keenam, kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Yang terakhir, ada kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan dari perkembangan bahasa, kerusakan pada sistem saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya ada hambatan anak tunawicara. Yang pertama, sulit berkomunikasi dengan orang lain, sulit bersosialisasi, sulit mengutarakan apa yang diinginkannya, perkembangan psikis terganggu karena merasa berbeda, dan yang termasuk ke dalam kategori gangguan tunawicara antara lain. Yang pertama, gangguan artikulasi. Gangguan ini merupakan kesulitan dalam menghasilkan suara. Yang kedua, gagap atau stuttering. Apabila cara bicara seorang anak didominasi oleh ketidaklancaran tertentu, meski pada anak usia yang sangat muda, maka kemungkinan anak tersebut mengalami kelainan dalam berbicara. Yang ketiga, bicara nyerocos atau cluttering. Kelainan ini menyangkut ucapan begitu cepat sehingga sangat berantakan dan mengakibatkan kata-kata dan ide bercampur aduk dan membingungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Elsa Permatasari dengan NIM 28298. Di sini akan mencoba menjelaskan tentang disabilitas mental. Sebelumnya, apa sih disabilitas mental itu? Disabilitas mental adalah gangguan jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya saya Siti Utami Mutmainah dengan NIM 2009349 akan melanjutkan materi dari pembahasan sebelumnya mengenai disabilitas mental. Nah, disabilitas mental ini terbagi atas 7 bagian ya. Yang pertama ada skizofrenia, yang kedua ada bipolar, yang ketiga ada depresi, yang keempat ada anxietas atau kecemasan, yang kelima ada gangguan kepribadian, yang keenam ada autis, dan yang terakhir ada hiperaktif. Langsung saja ya kita ke materi yang pertama, yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir. Kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan di luar dirinya, paham yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, efek abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya, dan autisme. Skizofrenia juga merupakan gangguan psikotik yang paling sering terjadi loh. Hampir 1% penduduk di dunia ini pernah menderita skizofrenia. Gejala skizofrenia biasanya muncul pada remaja akhir atau dewasa awal. Omset laki-laki biasanya pada umur 15-25 tahun, sedangkan perempuan antara umur 23-35 tahun. Prognosis ini biasanya laki-laki lebih buruk loh daripada perempuan. Lalu ada faktor penyebab dan gejala skizofrenia. Yang pertama ada faktor yang berperan dalam timbulnya skizofrenia ini adalah yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik juga menentukan timbulnya skizofrenia. Hal ini dibuktikan dengan penelitian tentang keluarga penderita skizofrenia dan terutama anak-anak kembar monozigot. Lalu yang kedua ada faktor usia, pekerjaan, status perkawinan, konflik keluarga, dan lain-lain. Lalu ada gejala skizofrenia. Yang pertama ada gangguan pikiran, ada delusi, ada halusinasi, afek abnormal, dan gangguan kepribadian. Yang kedua ada bipolar. Bipolar ini adalah gangguan afektif atau perasaan yang mudah berubah dari satu kondisi yang sangat positif menjadi kondisi yang sangat negatif. Seseorang dengan gangguan bipolar dapat berubah dengan cepat dari yang awalnya senang atau manik
menjadi sangat sedih atau depresi. Gejala bipolar ini ada 3. Yang pertama, episode manik, yang maksudnya adalah kondisi di mana seseorang itu merasa senang secara berlebihan. Lalu yang kedua, ada episode hipomanik. Nah, episode hipomanik ini sama dengan manik, tapi ia lebih ringan dan tidak seberat manik. Lalu yang ketiga, ada episode depresi mayor, di mana kondisi orang ini dia menjadi merasa sedih secara berlebihan. Jenis, penyebab, dan pengobatan bipolar. Bipolar ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Penyebab bipolar ini ada 7. Yang pertama, pengalaman hidup yang kelam. Yang kedua, trauma. Yang ketiga, faktor genetik. Yang keempat, perubahan hidup yang drastis. Yang kelima, faktor biologis. Yang keenam, gangguan keseimbangan hormon. Dan yang ketujuh, faktor lingkungan yang menekan. Lalu untuk pengobatan bipolar ini sendiri ada 3. Yang pertama, CBT atau Cognitive Behavioral Counsel. Yang kedua, terapi keluarga. Dan yang ketiga, terapi kelompok. Lalu yang ketiga ada depresi. Secara sederhana, depresi ini bisa dikatakan bahwa suatu pengalaman yang menyakitkan suatu perasaan, tidak ada harapan lagi, disertai dengan gejala-gejala lain seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan. Gejala-gejala depresi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, secara segi fisik. Nah, dari segi fisik ini, gejala-gejala depresi itu ada menurunnya efisiensi kerja, menurunnya produktivitas, dan mudah merasa letih dan sakit. Lalu yang kedua, ada secara psikis. Untuk secara psikis ini, gejalanya adalah kehilangan rasa percaya diri, menjadi lebih sensitif, dan merasa diri tidak berguna. Kalau yang ketiga, ada secara sosial. Gejala secara sosial ini biasanya jadi masalahnya itu dengan interaksi dengan sekitar. Contohnya seperti dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Penyebab, resiko, dan penanganan depresi. Menurut Kaplan pada tahun 2002 dan Nolan Hoeksema dan Geertjes dalam Krenke dan Stremler pada tahun 2002, faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyebab depresi itu adalah faktor biologis, faktor psikologis atau kepribadian, dan faktor sosial. Lalu, resiko yang bisa timbul karena depresi itu yang pertama, bunuh diri. Yang kedua, gangguan tidur. Yang ketiga, gangguan interpersonal. Yang keempat, gangguan dalam pekerjaan. Yang kelima, gangguan pola makan. Dan yang keenam, perilaku merusak. Untuk penanganan depresi ini sendiri itu ada 2. Yang pertama, perubahan pola hidup. Dan yang kedua, terapi psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Aulia Fatunisa dengan NIM 2003380. Di sini saya akan menjelaskan tentang disabilitas mental ansietas. Ansietas adalah perasaan was-was, tidak nyaman, dan khawatir seolah-olah akan terjadi sesuatu dan dapat mengancam dirinya. Ansietas terbagi menjadi 3, yaitu ansietas ringan. Orang-orang mengalami ansietas ringan cenderung akan terdorong untuk melakukan kreativitas. Kedua, ansietas sedang. Orang-orang yang mengalami ansietas sedang akan memiliki persepsi kepada lingkungan menurun dan memfokuskan diri kepada hal-hal penting dan mengesampingkan hal-hal yang lain. Yang ketiga, ada ansietas berat. Orang-orang yang mengalaminya cenderung mengkhawatirkan hal-hal kecil dan mengabaikan hal-hal yang lain. Pada tingkatan panik, orang-orang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi walaupun sudah diberi pengarahan. Adapun tanda dan gejalanya, ke-1, jantung berdebar, kedua, berkeringat, ketiga, gemetar atau menggigil, keempat, sesak nafas. Adapun cara mencegahnya, ke-1, makan makanan yang bergizi dan seimbang, kedua, tidur yang cukup, ketiga, olahraga yang cukup, keempat, tidak merokok. Lalu yang kelima ada gangguan kepribadian. Menurut Kaplan dan Sadok,
Mereka mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas sifat emosional dan perilaku yang menandai kehidupan seseorang dari hari ke hari dalam kondisi yang biasanya kepribadian ini relatif stabil dan dapat diramalkan. Lalu, gejala yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan kepribadian itu biasanya tingkah lakunya sangat kompleks dan berbeda-beda. Contohnya seperti ketergantungan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan, tingkah laku yang eksploitatif, kemarahan yang tidak dapat dikontrol, dan kalau masalah mereka tidak bisa ditangani, kehidupan mereka akan dipenuhi dengan ketidakpuasan. Menurut DSM-4 atau Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder Edition 4, Axis 2, gangguan kepribadian ini menurutnya dibagi 3, yaitu gangguan kepribadian skizotifal, gangguan kepribadian skizoid, dan gangguan kepribadian paranoid. Lalu, kelompok gangguan kepribadian yang kedua itu adalah kelompok B atau kelompok dramatis. Jenis-jenis ini yang ada di jenis-jenis gangguan kepribadian yang ada di kelompok ini adalah gangguan kepribadian ambang atau borderline. Yang kedua, gangguan kepribadian antisosial. Yang ketiga, gangguan kepribadian narsistik. Dan yang keempat, gangguan kepribadian histrionik. Lalu yang ketiga ada gangguan kepribadian dalam kelompok C atau kelompok takut. Dalam kelompok ini jenis-jenisnya adalah gangguan kepribadian dependen, lalu yang kedua gangguan kepribadian menghindar, dan gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Yang keenam ada autis. Menurut Danuat Maja 2003, kata autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Anak-anak autis seolah-olah berada di dalam dunianya sendiri. Autis adalah gangguan keterlambatan atau perkembangan pada anak dalam bidang komunikasi atau bahasa, interaksi sosial, dan perilaku. Penyebab anak autis menurut Handojo 2008 yaitu ke-1, pada saat kehamilan trimester pertama atau 0-4 bulan. Faktor pemicunya bisa dari logam berat, obat-obatan, muntah-muntah berat, dan pendarahan hebat. Yang kedua, proses kelahiran. Proses kelahiran yang lama di mana terjadinya gangguan nutrisi dan oksigenasi pada janin. Yang ketiga, sesudah lahir. Pemicunya bisa dari infeksi berat ringan pada bayi, imunisasi, logam berat, protein susu sapi, protein tepung terigu, dan lain-lain. Adapun karakteristik anak autis, menurut Handojo dalam buku Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner, karakter anak autis yaitu ke-1, bicara sedikit atau tidak ada. Kedua, tampak tidak mengerti arti kata. Ketiga, menggunakan kata secara terbatas. Yang keempat, intonasi dan ritme vokal yang aneh. Yang kelima, kontak mata terbatas. Yang keenam, tampak asik jika dibiarkan sendiri. Yang ketujuh, tidak menghendaki perubahan. Yang kedelapan, sensitif terhadap suara. Yang kesembilan, suatu waktu dapat melakukan sesuatu tapi tidak di lain waktu. Adapun cara mencegahnya yaitu ke-1, mencegah saat kehamilan dengan cara memeriksakan kehamilan dan berkonsultasi ke dokter spesialis sejak awal. Yang kedua ada pencegahan saat persalinan dengan cara berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk rencana persalinan. Yang ketiga, pencegahan saat usia bayi. Bila ditemukan gangguan perkembangan dan perilaku, sebaiknya diperiksakan kepada ahlinya untuk melakukan diagnosis awal. Adapun terapi untuk anak autis, yang pertama ada rehabilitasi dasar. Hal ini merupakan upaya mendiagnosis autis sejak dini. Penanganan yang tepat akan memudahkan untuk memulihkan kesehatan anak terlepas dari kelainan organ-organ tubuh yang bila gagal akan menyebabkan cacat permanen. Yang kedua ada rehabilitasi fungsional. Rehabilitasi fungsional merupakan program lanjutan dari program rehabilitasi dasar yang pada prinsipnya meliputi pelatihan emosi kejiwaan dan peningkatan kecerdasan anak secara terpadu. Lalu yang terakhir ada ADHD atau hiperaktif. Nah, menurut American Psychiatry Association,
atau APA pada tahun 2013 dalam Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder Edition 5 atau DSM-5 mendefinisikan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD adalah gangguan fungsi perkembangan saraf dengan gejala berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. Anak dengan gangguan ADHD biasanya memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dengan gangguan lainnya, komorbiditas yang paling sering terjadi antara ADH dengan dua penyakit lainnya dalam DSM-5 menurut APA tahun 2015 adalah ODD atau Occupational Deviant Disorder dan CD atau Conduct Disorder. Menurut Lee, tahun 2005, ADHD di masa kanak-kanak mungkin merupakan faktor risiko untuk CD dan ODD pada masa remaja karena fungsi kerja otak yang kurang optimal pada bagian lobus frontal, khususnya pada korteks prefrontal. Tipe gejala dan penanganan ADHD. Nah, tipe gejala ADHD ini ada 3. Yang pertama, tipe inattention. Yang kedua, tipe hiperaktif impulsif. Yang ketiga, ada tipe kombinasi antara inattention dan hiperaktif impulsif. Lalu penanganan ADHD ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, terapi perilaku, terapi nutrisi, farmakoterapi, terapi musik, terapi lumba-lumba, dan terapi bermain. Segitu deh yang aku bisa jelasin di materi disabilitas mental ini. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang disabilitas intelektual. Nah, yang pertama, apa sih itu disabilitas intelektual? Disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi di mana seorang anak memiliki masalah dengan fungsi intelektual dan fungsi adaptifnya. Fungsi intelektual seorang anak berkaitan dengan kemampuannya dalam belajar, menyelesaikan masalah, dan juga nalar pengambilan keputusan. Yang kedua, apa sih penyebab disabilitas intelektual itu? Penyebab disabilitas intelektual dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor genetik yang dapat disebabkan oleh ketidaknormalan kromosom dan gen. Faktor genetik ini juga disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama ada Down syndrome di mana terdapat tambahan pada jumlah kromosom ke-21. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan perkembangan fisik, ketidakmampuan dalam belajar, penyakit jantung, dan juga leukemia. Nah, yang kedua itu sindrom Fragile X. Sindrom Fragile X ini terjadi karena adanya patahan pada ujung lengan panjang kromosom X. Faktor yang kedua adalah faktor sekunder, di mana faktor sekunder ini disebabkan oleh penyakit pada otak atau postnatal. Dan faktor ketiga adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu adalah infeksi. Infeksi ini dapat disebabkan oleh serum atau obat-obatan. Faktor eksternal yang kedua itu ada rupa daksa atau penyebab fisik. Hal ini dikarenakan karena trauma sinar X, bahan kontrasepsi atau juga aborsi yang menyebabkan kelainan pada radiositas mental. Faktor eksternal yang ketiga ada gangguan metabolisme, baik pertumbuhan maupun gizi. Contohnya gangguan pada metabolisme zat lipid, karbohidrat, dan juga protein. Nah, faktor eksternal yang keempat itu ada akibat prematurasi atau hal ini berhubungan dengan keadaan bayi saat lahir di mana berat badannya kurang dari 2.500 gram atau karena masa kehamilan yang kurang dari 38 minggu. Dan faktor eksternal yang terakhir adalah akibat gangguan jiwa berat di mana pada masa kanak-kanak terdapat tanda-tanda patologi pada otak. Nah, bahasan yang ketiga adalah tingkatan terhadap disabilitas intelektual, di mana tingkatan disabilitas intelektual ini ada 4 tingkatan. Yang pertama itu
karakteristik mild atau ringan dengan IQ 55 sampai 70. Pada tingkatan ini, penyandang disabilitas intelektual masih dapat dididik, namun ia tidak dapat berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama, tapi ia juga masih dapat mengurus dirinya sendiri. Tingkatan yang kedua adalah karakteristik moderat, di mana memiliki IQ 40 sampai 55. Pada tingkatan ini masih dapat dilatih untuk melakukan beberapa keterampilan tertentu. Mereka juga menampakkan gejala fisik, namun tidak separah dengan tingkatan SERF dan juga profound. Nah, tingkatan yang selanjutnya adalah tingkatan SERF dengan IQ 25 sampai 40. Anak disabilitas intelektual dengan tingkatan SERF ini tidak dapat mengurusi dirinya sendiri dan memerlukan perhatian khusus. Tingkatan yang keempat ada tingkatan profound dengan IQ di bawah 25. Anak penyandang disabilitas intelektual pada tingkatan profound ini umumnya memiliki kerusakan dalam fungsi otak dengan kemampuan berbicara yang sangat rendah. Jenis-jenis disabilitas intelektual. Jenis-jenis disabilitas intelektual itu ada 4. Yang pertama, Down syndrome. Down syndrome merupakan kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkatan kecerdasan yang rendah dan juga kelainan fisik yang khas. Penderita Down syndrome memiliki kelainan fisik yang khas. Kadang kita juga bisa mendeteksi sebelum ia lahir. Di antaranya adalah ukuran kepala yang besar, bagian belakang kepala yang datar, sudut mata luar naik ke atas, bentuk telinga yang kecil atau bahkan tidak normal, dan lidah yang pecah-pecah. Down syndrome ini terjadi ketika ada satu salinan eksternal dari kromosom bernomor 21. Pengobatan untuk penderita Down syndrome ini dilakukan agar penderita dapat menjalani aktivitas kesehariannya secara mandiri. Pengobatan yang dilakukan dapat berupa terapi, fisioterapi, dan juga terapi perilaku. Meskipun Down syndrome tidak bisa diobati secara sepenuhnya sehingga sembuh, namun dengan dukungan yang baik dari keluarga serta rutin menjalankan terapi dan pemeriksaan ke dokter, penderita Down syndrome ini dapat menjalani kehidupannya secara mandiri dan terhindar dari komplikasi. Nah, jenis yang kedua adalah sindrom X yang rapuh. Hal ini terjadi pada mutasi trinukleotida pada kromosom X. Karena mutasinya terjadi pada kromosom X, maka penderita ini kebanyakannya laki-laki. Sindrom ini tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat diatasi dengan perlakuan yang istimewa. Di antaranya adalah terapi dengan berbagai cara, seperti pelatihan dengan fisik, perilaku sosial, dan komunikasi. Terapi yang dilakukan juga harus secara teratur dengan cara yang lemah lembut. Nah, jenis yang ketiga ada keterlambatan tumbuh kembang. Anak yang memiliki keterlambatan tumbuh kembang akan kesulitan dalam melakukan kegiatan kesehariannya, seperti dalam berbicara, bergerak, dan juga berperilaku. Contohnya, ketika jenis yang ketiga ada keterlambatan tumbuh kembang. Anak yang memiliki keterlambatan tumbuh kembang akan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan anak seusianya, seperti dalam hal berbicara, bergerak, dan berperilaku. Contohnya, ketika anak seusianya telah dapat duduk, berjalan, berbicara, bahkan telah dapat makan sendiri, anak yang mengalami keterlambatan tumbuh kembang akan mengalami kesulitan untuk menguasai hal tersebut. Jenis yang terakhir adalah sindrom Prader-Willi atau PWS. Anak dengan penyandang disabilitas intelektual dengan sindrom ini akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, berbahasa, bahkan dalam menghitung matematika. Gejala umum yang dirasakan pada sindrom ini adalah anak akan merasakan terus lapar dan berkeinginan untuk makan secara terus-menerus. Ciri-cirinya adalah tonus otot yang buruk, bibir atas yang terlalu tipis, kepala yang kecil, rambut tipis, dan juga perawakan yang pendek. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri yang umum yang dimiliki oleh penyandang disabilitas intelektual.
Yang pertama, wajahnya ceper, jarak antara kedua matanya jauh, hidung yang pesek, mulut terbuka, dan lidah yang lebar. Lalu pada bagian kepala biasanya kecil, kalau tidak kecil itu besar atau juga datar. Yang ketiga, tidak dapat mengurus dirinya sendiri sesuai usianya atau semua harus dibantu orang lain bahkan untuk melakukan hal-hal yang kecil. Nah, ciri-ciri yang keempat itu perkembangan berbicaranya terlambat atau mungkin dia tidak bisa berbicara. Nah, adapun ciri-ciri umum yang kelima adalah penyandang disabilitas intelektual itu kurang atau tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang keenam, sering mengeluarkan air liur dari mulutnya. Yang ketujuh, juga memiliki masalah perilaku seperti tantrum yang meledak-ledak, kolik, hiperaktif, dan juga tidurnya yang tidak teratur. Ciri umum yang kedelapan adalah mereka memiliki masalah mengingat, menyelesaikan masalah, atau juga berpikir logis. Nah, bahasan yang kelima adalah bagaimana cara penanganan terhadap disabilitas intelektual. Nah, hal yang mendasar jika kita ingin membantu penyandang disabilitas intelektual, pahami terlebih dahulu bahwa mereka membutuhkan waktu, kesabaran, dan juga perhatian yang lebih. Pertama-tama, berikan interaksi dasar dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh mereka. Hal selanjutnya adalah usahakan agar lingkungannya tidak membuat tertekan atau stres bagi penyandang disabilitas. Lingkungan yang terlalu berisik atau terlalu ramai dapat mengganggu konsentrasi sehingga rentan menyebabkan stres. Karena penyandang disabilitas itu sulit mengolah instruksi dan rangsangan dari luar diri mereka, maka penyandang disabilitas seringkali tidak menyadari keadaan di sekitar mereka. Untuk itu, kita perlu membantu mereka untuk menyadarkan hal-hal yang sedang terjadi. Untuk menjelaskannya, alangkah lebih baik kita menggunakan ilustrasi yang mudah dipahami agar mereka mudah mengingatnya dan tahu tindakan apa yang harus dilakukan apabila kondisi serupa terjadi di kemudian hari. Yang selanjutnya ada peranan orang tua. Orang tua sangat berperan penting dan bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup anak-anaknya. Orang tua juga wajib memenuhi 3 kebutuhan anak-anaknya, yaitu pemenuhan kebutuhan fisik, biomedis, yang kedua adalah kasih sayang, dan yang ketiga adalah kebutuhan akan stimulasi mental atau yang lebih dikenal dengan asah, asi, dan juga asuh. Dalam pola asuh anak pada disabilitas intelektual itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama mampu mendidik atau educable mentally retarded, dan yang kedua mampu melatih atau trainable mentally retarded, dan yang ketiga mampu merawat atau totally dependent. Nah, ketika anak disabilitas intelektual memasuki sekolah, maka peran guru terhadap anak penyandang disabilitas ini ada 4. Yang pertama, guru harus memahami anak dan mampu menjadi penjembatan anak antara kehidupannya dan kehidupan sosialnya. Nah, yang kedua, guru juga harus mampu menyesuaikan diri terhadap anaknya. Yang ketiga, guru harus menirukan sesuatu hal yang baik pada anak agar anak penyandang disabilitas intelektual dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah memberikan motivasi kepada anaknya agar anak penyandang disabilitas intelektual tetap semangat dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainif Vanessa Fitri dengan NIM 2003104. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera yang terdiri dari disabilitas netra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara. Yang pertama, disabilitas netra atau tunanetra. Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat dan kata netra yang artinya mata atau alat penglihatan. Sedangkan orang yang buta adalah orang yang mengalami rusak penglihatan secara total. Jadi orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Selanjutnya, disabilitas rungu. Menurut Andreas Dwi Sumarto dalam Suji Hati Sumantri tahun 1996 mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu.
Ketunarunguan ini dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tuli atau deaf dan kurang dengar atau hard of hearing. Tuli adalah orang yang indera pendengarannya ini mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga indera pendengarannya ini tidak berfungsi dengan baik lagi. Sedangkan kurang dengar adalah orang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan menggunakan alat bantu dengar maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Dan disabilitas wicara yaitu seseorang yang memiliki kelainan dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suaranya dari bicara normal. Seseorang dapat mengalami jenis disabilitas tersebut secara tunggal, ganda, dan multi dalam jangka waktu yang lama. Keadaan ini ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Orang dengan disabilitas ganda atau multi adalah orang yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas, diantaranya yaitu disabilitas pembicara dan disabilitas netra tuli. Ini adalah klasifikasi disabilitas sensorik. Pada disabilitas netra ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan kapan anak penderita disabilitas sensorik netra. Ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu adalah sejak ia lahir ataupun sebelum lahir. Yang kedua sejak di usia sekolah atau masa remaja. Yang ketiga pada usia dewasa, dan yang keempat pada usia lanjut, dan itu memiliki keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Lalu yang kedua berdasarkan kemampuan daya lihat. Jadi yang pertama itu ada penderita disabilitas sensorik netra ringan, yang kedua setengah berat, dan yang ketiga berat. Lalu pada disabilitas rungu itu klasifikasinya ini berdasarkan tingkat ketajaman pendengarannya yang diukur dengan satuan desibel. Klasifikasi anak tunarungu menurut Heri Purwanto tahun 1998 adalah yang pertama sangat ringan, yang kedua ringan, yang ketiga sedang, yang keempat berat, kelima sangat berat. Selanjutnya, faktor penyebab disabilitas sensorik. Faktor penyebab disabilitas sensorik ini dilihat dari masa prenatal yaitu sebelum lahir dan masa postnatal yaitu setelah lahir. Pertama, sejak masa prenatal itu berdasarkan keturunan dan pertumbuhan anak dalam kandungan. Jadi berdasarkan keturunan ini pernikahan sesama disabilitas akan menghasilkan keturunan dengan kondisi yang sama. Tetapi selain pernikahan sesama disabilitas, jika salah satu orang tua ini penyandang disabilitas, itu akan menjadi faktor penyebab disabilitas sensorik. Selanjutnya, faktor penyebab berdasarkan pertumbuhan anak dalam kandungan. Ini setiap jenis disabilitas ini memiliki sebab-sebab yang berbeda pada masa kandungan. Biasanya yang pertama pada tunanetra itu biasanya disebabkan oleh kecelakaan, keracunan obat-obatan atau zat kimia, sinar laser, dan minuman keras yang mengakibatkan kerusakan janin khususnya pada bagian mata. Lalu pada tunarungu itu biasanya disebabkan oleh ibu yang sedang mengandung itu mengalami sakit pada masa 3 bulan pertama kehamilan, yaitu pada masa pembentukan ruang telinga. Faktor penyebab selanjutnya yaitu pada masa postnatal atau setelah kelahiran, yaitu bisa dilihat berdasarkan kelahiran. Jadi anak ini mengalami trauma saat proses kelahiran, seperti lahir prematur, lalu berat badan yang kurang dari yang seharusnya, dan kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran. Lalu yang kedua berdasarkan penyakit yang akut. Jadi dengan adanya penyakit akut ini akan mengakibatkan komplikasi pada organ-organ seperti mata ataupun telinga. Bisa juga disebabkan oleh virus dan tumor yang menyerang syaraf penglihatan. Selanjutnya berdasarkan kecelakaan. Adanya sebuah kecelakaan seperti benturan pada benda-benda keras itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada bagian mata dan telinga. Lalu yang terakhir berdasarkan penggunaan obat yang berlebihan. Jadi ketika seseorang menggunakan obat-obatan itu pasti tentunya sesuai dengan dosis. Tapi apabila seseorang menggunakan obat-obatan itu secara berlebihan, tentunya akan menimbulkan efek yang negatif seperti pada kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membahas tentang karakteristik penyandang disabilitas sensorik. Nah,
Yang pertama, ada penyandang disabilitas netra. Penyandang disabilitas netra ini bisa dari segi psikis, yang dimulai dari pertama mental, intelektual, dan kecerdasan. Nah, pada umumnya penyandang disabilitas netra dari segi intelektual tidak berbeda dengan orang yang tidak penyandang disabilitas netra. Jadi kecenderungan IQ penyandang disabilitas ada yang IQ-nya tinggi dan ada juga yang IQ-nya rendah. Jadi ada penyandang netra yang pintar, cukup pintar, dan ada yang kurang pintar. Nah, penyandang disabilitas netra juga mempunyai emosi negatif dan positif. Nah, yang kedua ada hubungan sosial. Nah, hubungan sosial di sini faktor orang atau anggota keluarga atau yang lain di lingkungannya. Nah, sekitar penyandang disabilitas ini seperti di sekolah maupun di masyarakat. Nah, jadi penyandang disabilitas sehingga muncul berbagai masalah seperti diasingkan, diejek, atau dikucilkan. Dari akibat beberapa keterbatasan penglihatannya untuk menerima perlakuan orang lain terhadap dirinya. Yang kedua, ada penyandang disabilitas tunarungu. Di sini juga karakteristik anak tunarungu sangat kompleks dan berbeda-beda satu sama lainnya. Secara kasat mata, keadaan anak tunarungu ini sama seperti anak normal pada umumnya. Jadi apabila dilihat beberapa karakteristik berbeda, karakteristik bahasa dan bicara lah yang merupakan perbedaan dari tunarungu. Nah, jadi menurut Suparno tahun 2001 menyatakan karakteristik anak tunarungu yaitu dalam segi bahasa dan bicara adalah yang pertama miskin kosakata. Nah, yang kedua juga ada mengalami kesulitan dalam mengerti ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan. Yang ketiga ada kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Yang keempat, sulit memahami kalimat-kalimat yang kompleks. Nah, Heri Purwanto menyatakan karakteristik anak tunarungu ini atau anak tunarungu wicara. Jadi perkembangan anak pada umumnya dan bahasa wicara juga bila dibandingkan dengan perkembangan bicara anak yang normal. Nah, di sini ada dampak anak terhadap disabilitas sensorik. Yang pertama, ada dampak terhadap perkembangan motorik. Nah, ketika anak melihat benda-benda yang menarik perhatiannya, maka timbullah keinginan untuk meraih benda tersebut. Nah, kegiatan yang demikian yang terjadi ketika secara terus-menerus akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan motorik anak dan berbeda dengan penyandang disabilitas lainnya. Jadi orang tuanya tuh cenderung memberikan perlindungan dan berlebihan dan kurang memberi kesempatan pada anak untuk belajar, bergerak, dan mengenal lingkungan. Nah, yang kedua tuh ada dampak perkembangan secara kognitif. Jadi dengan hilangnya penglihatan, anak penyandang disabilitas ini atau sensorik netra ini mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif. Jadi khususnya dalam hal stimulasi, sensoris, dan perkembangan pembentukan konsep. Nah, sedangkan untuk anak disabilitas tunarungu, ketunarunguan akan berdampak terhadap proses. Jadi perkembangan pendidikan atau proses belajar dan lebih jauh lagi adalah kurangnya kompetensi atau kemampuan dan peluang atau sempitnya kesempatan dalam mencari pekerjaan. Nah, yang ketiga ada dampak terhadap bahasa. Nah, di sini juga seperti halnya anak-anak awas, anak-anak disabilitas sensorik netra juga memahami makna kata-kata yang dipelajarinya. Jadi melalui konteksnya dan penggunaannya di dalam bahasa sebagaimana anak awas. Jadi anak disabilitas sensorik netra belajar kata-kata yang didengarnya meskipun kata-kata itu tidak bermakna baginya atau tidak terkait dengan pengalaman nyata. Nah, sementara untuk anak disabilitas tunarungu, ia tidak akan mengembangkan kemampuan berbahasanya secara spontan. Nah, di sini juga sehingga dalam usaha untuk bermasyarakat akan timbul berbagai permasalahan aspek sosial, jadi emosional dan mental. Begitu pula dengan anak tuna wicara yang memiliki keterbatasan dalam berbicara atau komunikasi verbal. Jadi sehingga mereka memiliki hambatan dan kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan.
Nah, yang keempat ada dampak terhadap keterampilan sosial. Nah, di sini berhubungan dengan faktor orang tua. Jadi yang dimana jika dilihat pada umumnya, dampak terhadap keterampilan sosial itu berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap penolakan, yang kedua, tahap penyesalan, dan yang ketiga, tahap penerimaan. Jadi pada tahap penolakan dan penyesalan, yaitu adanya keterbatasan untuk menerima perilaku orang lain terhadap dirinya. Jadi seperti curiga terhadap orang lain, mempunyai mudah tersinggung, dan tahap penerimaan mungkin akan tercapai jika sudah menunggu waktunya. Nah, di sini juga ada yang kelima, dampak terhadap mobilitas. Nah, kemampuan mobilitas ini paling berpengaruh pada hilangnya kemampuan melihat, yaitu keterampilan untuk bergerak secara leluasa di dalam lingkungannya. Yang dimaksud adalah keterampilan ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan orientasi. Jadi Atmaja pada tahun 2017 pernah mengatakan bahwa keterampilan mobilitas ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan kita untuk memahami hubungan lokasi antara satu objek dengan satu objek lainnya. Di sini juga ada kondisi psikologis disabilitas sensorik. Nah, yang pertama ada kehilangan penglihatan, yang merupakan suatu kondisi di mana tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakberdayaan pada orang yang mengalaminya. Nah, selanjutnya menurut Abraham, Petalski, dan Alloy tahun 1980 di sini perasaannya mempunyai ketidakberdayaan yang dirasakan. Ini menimbulkan sebuah rasa keputusasaan atau depresi. Nah, di sini juga ada munculnya peristiwa kehidupan yang tidak mengenakan atau negatif yang bersifat global. Jadi, di sini juga ada kehilangan penglihatan yang tiba-tiba mengakibatkan seseorang sebagai kompetisi atau dalam hal ini, Dot 1993 yakin bahwa depresi yang terjadi pada seseorang yang kehilangan mendengar atau tunarungu secara tiba-tiba membubuhkan kasus depresi, bukan kasus-kasus kesedihan akibat kehilangan penghargaan. Nah, pandangan dari perasaan yang dirasakan tersebut akan mengakibatkan penyandang disabilitas sensorik ini kehilangan rasa harga diri karena mereka berpikir bahwa hidup harus berkualitas. Jadi seorang dapat melakukan sesuatu yang apa dia inginkan. Nah, kehilangan penglihatan juga menimbulkan rasa ketidakberdayaan jadi pada orang yang mengalaminya. Kehilangan pembicaraan atau tunawicara mengakibatkan seseorang mengalami depresi dan mudah putus asa, tidak percaya diri dalam melakukan sesuatu. Jadi pandangan yang dirasakan tersebut akan mengakibatkan penyandang disabilitas sensorik kehilangan rasa harga diri. Nah, kehilangan pembicaraan atau tunawicara ini mengakibatkan seseorang mengalami depresi dan mudah putus asa, tidak percaya diri dalam melakukan sesuatu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kami coba jelaskan telah selesai. Kesimpulan yang kami simpulkan dalam materi ini adalah disabilitas fisik merupakan manusia dengan kekurangan pada fisiknya, namun sebagai individu pada hakikatnya mereka memiliki potensi yang terkadang melebihi kapasitas dan kemampuan orang yang sempurna secara fisik dan mental. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan sehingga para difabel dapat mengembangkan kemampuan diri secara aktif untuk mampu bersaing di tengah masyarakat. Terima kasih semuanya telah menyimak penjelasan kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.